Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang puasa. Ya, jadi puasa itu adalah sebuah training besar yang Allah adakan untuk umat manusia. Training terbesar di dunia. Bayangkan pesertanya seluruh kaum muslimin, sekitar 2 miliar manusia. Kemudian waktunya adalah di bulan Ramadan. Kemudian kegiatannya adalah berpuasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, puasa itu adalah sebuah training besar, latihan, melatih jiwa kita, melatih emosi kita, melatih keinginan-keinginan kita. Dengan demikian, ketika kita sudah terlatih untuk bisa mengalahkan nafsu kita, mengalahkan emosi kita, mengalahkan keinginan kita, maka disitulah kita akan mendapatkan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam diri manusia itu ada 4 potensi dasar, yaitu yang pertama adalah potensi akliyah, quwwah akliyah, potensi akal, potensi berpikir, potensi kognitif. Dengan potensi inilah manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, dan mana yang mandorot. Yang kedua adalah quwwah ghadabiyah atau potensi emosi, potensi marah. Dengan potensi ini manusia bisa bersemangat, berjuang, dan lain sebagainya. Tapi kalau emosi ini tidak dikendalikan, maka dia akan menjadi buas, dia akan suka mendolimi orang, suka membunuh, suka memberontak, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah quwwah syahwiyah atau potensi keinginan, potensi syahwat, ingin memiliki, ingin menguasai, ingin mempunyai, ingin makan dengan berbagai macam makan, ingin meminum dengan berbagai minuman, dan menikmati syahwat dan lain sebagainya. Ini adalah potensi syahwiyah. Dan yang keempat adalah quwwah wahmiyah, potensi imajinasi. Manusia dibekali oleh imajinasi yang luar biasa. Dia bisa merencanakan sesuatu 100 tahun yang akan datang. Dia bisa mendesain, dia bisa menggambar, dia bisa mengatur segala sesuatunya dengan detail. Itu adalah kekuatan imajinasi. Nah, 3 kekuatan ini harus dikuasai oleh potensi akliyah. Kalau tidak, maka kalau potensi akliyah dikuasai oleh potensi ghadabiyah, quwwah ghadabiyah, emosional, maka manusia akan menjadi buas seperti binatang. Mau menindas, mau berbuat seenaknya sendiri, membunuh, merampas, dan lain sebagainya. Begitu juga kalau quwwah akliyahnya dikuasai oleh potensi syahwiyahnya, syahwatnya, maka manusia juga seperti binatang. Kemudian kalau quwwah akliyah dikuasai oleh quwwah wahmiyah, potensi imajinasi, maka manusia akan menjadi seorang yang licik, seorang desainer yang busuk, seorang politisi yang busuk, dan begitu seterusnya. Karena itu, 3 kekuatan ini harus dikuasai, harus dimanage, harus dibimbing oleh quwwah akliyah, potensi akalnya. Bagaimana caranya? Harus dilatih. Jadi setiap kita baru bertindak, kita harus berpikir terlebih dahulu. Apakah perbuatan ini baik bagi saya atau tidak? Apakah perbuatan ini manfaat bagi saya atau tidak? Sekarang dan akan datang. Nah, ini jadi kekuatan akal harus bisa menguasai kekuatan-kekuatan yang bersifat emosi, yang bersifat keinginan, dan yang bersifat imajinasi. Nah, salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Dengan kita berpuasa ini kita sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menekan emosional kita, menekan ghadabiyah kita. Sehingga kita tidak boleh marah, kita tidak boleh berbuat zalim, kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh menyerang orang lain di bulan puasa. Minimal dalam 1 bulan ini. Kemudian juga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram. Kemudian juga kita tidak boleh untuk berhubungan seksual kepada istri kita di siang hari. Dalam rangka untuk menekan keinginan-keinginan syahwat kita, potensi syahwiyah kita. Nah itu, amalan yang terbaik di bulan puasa adalah al-wara' an maharimillah. Wara' menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa selama kurang lebih
25 hari. Ya, tinggal 5 hari lagi. Nah, silahkan kita introspeksi diri kita. Apakah diri kita sudah bertakwa atau belum? Apakah diri kita sudah tertanam karakter-karakter positif apa belum? Apakah diri kita sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah atau belum? Jika belum, maka ada waktu sekitar 5 hari lagi. Mari kita tingkatkan kualitas puasa kita agar training yang Allah berikan kepada kita ini sukses bermanfaat di dunia dan di akhirat. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.